Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas ki. Apa kabar Nanda hebatku semua? Apa kabar Bapak dan Ibu guru pendamping hebat? Harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia pada hari ini. Untuk itu, Bapak dan Ibu serta nandaku sekalian, mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari sama-sama memanjatkan doa kehadirat Ilahi Rabbi dengan harapan aktivitas yang kita lakukan selain menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah, Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu mari sama-sama berdoa berdasarkan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Nanda hebatku semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia terkait dengan teks editorial pada pekan yang lalu. Dan fokus materi pada hari ini adalah membedakan fakta dan opini pada teks editorial. Untuk itu nandaku sekalian, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu membedakan antara fakta dan opini dalam sebuah teks editorial. Baik, Nanda sekalian, masih ingat dengan teks editorial materi kita pekan lalu? Apakah teks editorial itu? Teks editorial terdapat di mana saja? Apa isi dari sebuah teks editorial? Apa ditujukan kepada siapa teks editorial itu? Dan pihak siapa sajakah yang diuntungkan dalam sebuah teks editorial? Betul sekali nandaku sekalian, dikemukakan bahwa teks editorial itu adalah tanggapan, pandangan dari redaktur koran terkait peristiwa yang aktual, yang baru terjadi, faktual, ada unsur fakta di dalamnya, kemudian fenomenal dan menimbulkan kontroversial. Itu intinya. Nah, selain itu, hal yang penting yang perlu diingat oleh nandaku sekalian bahwa sebuah teks editorial di dalamnya ada unsur fenomena yang disorot. Lalu ada keberpihakan teks. Masih ingat bagaimana menemukan keberpihakan teks yang dijelaskan oleh teman Ibu pada pekan yang lalu? Intinya lihat ya, siapakah yang diuntungkan di dalam teks tersebut. Kemudian perhatikan lagi ditujukan kepada siapa teks tersebut.
Nah, itu sekadar mengingatkan materi kita pada pertemuan yang lalu. Hal yang paling inti nandaku sekalian, pada hari ini kita mengaitkan dengan pembelajaran yang lalu terkait dengan editorial. Bagaimana pandangan redaksi media? Terkait dengan pandangan redaksi media itu, di dalamnya ada unsur tesis, ada argumen, kemudian ada penegasan. Sekali lagi, ada tesis, ada argumen, kemudian ada penegasan. Apakah yang terdapat pada tesis? Tesis itu kan pernyataan pendapat atau pernyataan umum terkait suatu fenomena, suatu peristiwa yang lagi aktual. Kemudian bagaimana menguatkan pandangan yang disampaikan pada paragraf sebelumnya? Disitulah fungsi dari sebuah argumentasi untuk menguatkan pernyataan sebelumnya dan meyakinkan pembaca tentang kebenaran sebuah pandangan yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah penegasan, menegaskan kembali pandangan yang telah dikemukakan pada bagian terakhir sebuah tulisan. Dengan demikian, berlandaskan pada pandangan di atas, di dalamnya ada tesis, maka tentu saja di dalam sebuah teks editorial terdapat fakta, kemudian ada argumen. Nah, disitulah fakta dan opini. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini nandaku sekalian. Dan bagaimana membedakan keduanya? Tentunya nandaku mungkin sudah tahu ya, bahwa fakta itu yang seperti apa? Peristiwa yang benar-benar terjadi. Peristiwa yang kejadiannya bisa didengar, bisa dilihat, bahkan telah diketahui oleh masyarakat secara umum. Nah, kita ulangi sekali lagi. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, fakta merupakan potret keadaan atau peristiwa. Oleh karena itu, seperti yang Ibu katakan tadi, fakta itu sulit terbantahkan karena dapat dilihat, dapat didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. Bisa dipahami Anda sekalian? Kata kuncinya adalah peristiwa atau suatu kenyataan yang benar-benar terjadi. Dan di dalamnya muncullah yang disebut dengan kalimat fakta. Atau biasa kita kenal dengan faktual. Lanjut. Fakta adalah kenyataan. Sekarang kita beralih pada opini. Apa itu opini? Opini itu ada di alam pikiran. Sesuatu yang dipikirkan. Ya, sehingga bisa diketahui adalah kalau terkait dengan editorial, apa yang dipikirkan adalah tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikap terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Bagaimana tanggapannya? Ya. Jadi unsurnya adalah pemikiran. Mengapa pemikiran? Karena kata kuncinya adalah tanggapan. Kurang lebih sama dengan teks eksposisi nandaku sekalian. Pada tesis itu ada pernyataan pendapat penulis. Kemudian untuk menguatkan diberi argumen. Dan selanjutnya dipertegas lagi dalam tahapan penegasan atau penegasan ulang kembali. Baik, terkait dengan opini nandaku sekalian, di dalamnya terdapat ragam atau jenis opini. Ada ragam yang berbentuk kritik, ada yang berbentuk penilaian, ada yang berbentuk harapan, ada yang berbentuk saran, dan ada yang berbentuk prediksi. Sekali lagi, ada yang berbentuk kritik, ada yang berbentuk penilaian, kemudian prediksi, harapan, dan saran. Untuk lebih jelasnya nandaku boleh buka buku bahasa Indonesia kelas 12, kalau tidak salah di halaman 90 sampai halaman 91. Di situ jelas sekali nandaku digambarkan. Contoh pada kenaikan harga gas LPG kan di dalam buku nandaku sekalian, pada tahapan kritik di situ mengkritisi bahwa kenaikan harga BBM itu adalah kado yang tidak logis. Kado yang tidak logis, kado yang tidak simpatik.
Di mana bentuk kritiknya? Mengkritisi bahwa kebijakan itu adalah sesuatu yang tidak logis, tidak simpatik. Mengapa tidak simpatik? Karena tidak berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Jadi itu adalah bentuk kritis. Yang kedua adalah bentuk penilaian, menilai sesuatu, ya, dengan berdasarkan pada sebuah gagasan yang dikemukakan. Sebagai contoh, kenaikan harga gas LPG seyogyanya tidak sekadar memerhatikan harga minyak bumi, gas pada level harga dunia. Tetapi seyogyanya Pertamina memperhatikan juga, memikirkan juga apa dampak positif yang telah diraihnya dengan melakukan eksplorasi, ya, terhadap bumi Indonesia. Kan banyak keuntungan yang didapatkan. Jadi perlu sebuah pertimbangan ketika ingin melakukan sebuah kebijakan dengan menaikkan harga, bukan sekadar didasarkan pada harga minyak bumi dunia, tapi berpikirlah melakukan sebuah bentuk penilaian bahwa selama ini kan banyak keuntungan yang didapatkan oleh Pertamina, ya, dengan mengeksplorasi hasil bumi Indonesia, hasil bumi kita. Itu adalah tahapan penilaian. Jadi ada unsur interpretasi menilai sesuatu. Dan tahapan berikutnya atau ragam berikutnya adalah harapan. Ada sesuatu yang diharapkan. Ada sebuah kesenjangan, kesenjangan antara daseng dan dasolen. Ada sesuatu kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan kenyataan. Sehingga menimbulkan sebuah harapan. Harapannya seharusnya pemerintah itu justru memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Contoh di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat kan harapannya mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Tetapi ya kita lihat bagaimana konteks dalam kenyataan. Nah, setelahnya ada harapan yang diinginkan ke depan. Nah, sebagai penulis yang baik hendaknya memberikan saran. Saran itu berbentuk solusi apa yang harus dilakukan. Terkait dengan kenaikan harga gas. Itu kan jelas di buku Nandaku sekalian dikatakan bahwa hendaknya pemerintah di sini adalah menyisihkan berapa persen dari keuntungan yang diperoleh selama ini untuk membantu kelas ekonomi menengah ke bawah. Jadi memberikan solusi. Jadi memang yang hendak kita capai Nandaku sekalian sebagai penulis yang baik bukan sekadar mengkritik, bukan sekadar menilai, tetapi bagaimana hendaknya kita mampu memberikan sebuah resolusi, memberikan sebuah solusi bagaimana jalan yang terbaik. Untuk jelasnya kita lihat pada contoh kalimat berikut Nandaku sekalian. Coba perhatikan kalimat berikut. Nah, tapi sebelumnya supaya lebih paham lagi, klasifikasi dulu bagaimana membedakan fakta dan opini, karena nanti teksnya itu berbentuk fakta dan opini. Perhatikan kata kunci Nandaku sekalian. Kata kunci kalau dia fakta itu objektif, menilai berdasarkan apa adanya. Kan nyata, ciri-cirinya fakta kan Nanda sekalian. Ketika saya menilai Nandaku ketika ulangan berdasarkan hasil perolehan nilai yang diperoleh, itu berdasarkan objektivitas. Tidak sama kalau berdasarkan subjektivitas. Anak ini dekat dengan saya gini. Kemudian dia anak pejabat, berarti itu ada kan subjektivitas karena melihat personalitinya. Kemudian mampu menjawab unsur 5W and 1H. 5W1H, dan kita lebih populer dengan istilah adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Apa yang terjadi. Apakah betul-betul peristiwanya itu faktual? Kemudian untuk membuktikan bahwa faktual, di dalamnya kita bisa memunculkan di mana kejadiannya. Kemudian kapan, tanggal, kemudian siapa yang terlibat. Bagaimana proses kejadiannya. Sehingga Nandaku sekalian, untuk membuktikan itu semua,
perlu data otentik dalam bentuk angka-angka, kemudian angka-angka itu dijabarkan dalam bentuk statistik dan sebagainya. Nah, sementara itu opini berbeda, unsur subjektivitas. Mengapa subjektivitasnya di situ? Karena yang menyampaikan opini itu adalah personally, perorangan, ya. Perorangan otomatis berbeda antara seorang dengan yang lainnya dalam menginterpretasi sebuah peristiwa. Makanya sudut pandangnya bersifat subjektivitas. Kemudian tidak ada bebannya untuk menjawab yang tadi 5W and 1H adik Simba. Karena apa? Orientasi ada pemikirannya adalah berbentuk prediksi ke depan, ya. Bagaimana memandang sesuatu yang pada akhirnya di dalamnya ada penilaian, ada prediksi, ada harapan, kemudian ada saran yang diberikan. Bisa dipahami Anda sekalian? Lebih paham lagi kita perhatikan kalimat berikut. Ya, kalimat berikut dalam sebuah paragraf. Coba perhatikan contoh kalimat opini yang terdapat dalam teks editorial energi berlimpah untuk negeri berikut. Nah, ingat, perhatikan, karena yang diminta adalah opini, maka kata kuncinya adalah pemikiran. Nah, ulasan. Nah, apa yang dikatakan? Indonesia diprediksi. Bukankah sebuah prediksi itu adalah hasil pemikiran? Indonesia diprediksi akan cepat memulihkan ekonomi pasca pandemi COVID-19 meskipun pemulihan ekonomi secara global masih loyo. Nah, perhatikan kata kunci Nandaku sekalian, ada kata ya diprediksi. Diprediksi itu kan berarti diperkirakan. Berarti belum terjadi, ya. Indonesia diprediksi. Memang pandemi adalah sebuah peristiwa yang telah terjadi. Yang dipikirkan di sini adalah akibat yang ditimbulkan pasca pandemi COVID-19 itu. Nah, di sini editorial memprediksi bahwa Indonesia akan cepat memulihkan ekonomi pasca pandemi. Jadi titik fokusnya adalah diprediksi akan. Nah, akan kan belum terjadi. Berarti peristiwanya akan datang, diprediksi ke depan. Indonesia diprediksi akan cepat memulihkan ekonomi pasca pandemi. Pandeminya sudah terjadi, sudah pasca, dan diprediksilah sebuah keadaan perekonomian pada masa yang akan datang. Dengan demikian Nandaku sekalian, titik fokus paragraf ini adalah opini. Dengar kata opini tadi adalah pemikiran, gagasan. Bisa dipahami Nanda sekalian? Wah, terima kasih banyak. Lanjut, memperkaya pemahaman kita. Selanjutnya, perhatikan contoh kalimat fakta yang terdapat pada teks editorial energi berlimpah, masih yang sama. Tadi adalah pernyataan pendapat. Bagaimana pembaca yakin terhadap opini yang disampaikan pada tahapan tesis tadi? Dan disinilah penulis menulis sederet fakta-fakta yang diberikan untuk meyakinkan bahwa apa yang dikemukakan itu adalah tepat. Kita lihat. Sederet fakta bisa memperkuat keyakinan tersebut. Di antaranya pertama, PDB, Produk Domestik Bruto real pada tahun 2021, yakni Indonesia berada 1,6% di atas level pra-pandemi. Kedua, tren pemulihan ekonomi Indonesia semakin membaik dengan pertumbuhan ekonomi berada di atas 5% pada 3 kuartal berturut-turut. Sementara di banyak negara justru mengalami pelemahan, bahkan anjlok. Ketiga, tingkat inflasi Indonesia masih relatif moderat di angka 4,9% jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Keempat, stabilitas eksternal Indonesia terjaga baik. Sekarang lihat apa kata kunci dari kalimat fakta tadi.
peristiwanya benar-benar terjadi, kemudian disertai dengan data yang akurat. Di mana kita bisa lihat datanya, nandaku sekalian? Coba perhatikan pertama, PDB ini kan melalui sebuah proses analisis ya, penelitian real pada tahun 2021 yaitu berada pada titik 1,6% di atas pra-pandemi. Kedua, kalian lagi bisa lihat pemulihan ekonomi pertumbuhannya berada di atas 5% pada 3 kuartal berturut-turut. Kemudian bagian ketiga, tingkat inflasi yang relatif moderat di angka 4,9 jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Sekarang dengan demikian, petanda bahwa paragraf ini didominasi oleh kalimat fakta karena sederet bukti-bukti otentik yang dikemukakan oleh penulis untuk menguatkan opini atau tesis yang dikemukakan sebelumnya. Dengan demikian nandaku sekalian, itulah yang menjadi ciri dari paragraf faktual. Bagaimana nanda hebatku semua? Apakah sudah bisa memahami perbedaan antara fakta dengan opini? Jadi ingat kata kuncinya, fakta itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan telah diketahui, dengar atau dilihat oleh banyak pihak. Sebaliknya, opini itu terkait dengan pandangan, terkait bagaimana interpretasi penulis terhadap sebuah peristiwa. Baik, nandaku semua, ingin rasanya kita masih bersama nandaku semua, tetapi pertemuan kita dibatasi oleh waktu yang telah ditentukan oleh tim. Dan atas itu Ibu ingin mengucapkan permohonan yang sebesar-besarnya jika di dalam penyajian ini masih terdapat kekurangan. Kata pepatah, tiada gading yang tak retak, karena retaknya itulah ia dikatakan gading. Tak ada manusia yang tidak sempurna, tetapi sebagai manusia biasa, mari kita saling mengisi, mari kita saling belajar. Kata pepatah, jangan pernah menyerah, ya, terus belajar dan belajar. Dan akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru pendamping yang telah berkolaborasi. Hal-hal yang kurang pada pertemuan ini tolong dilengkapi Bapak dan Ibu guru pendamping di sekolah masing-masing. Dan sekali lagi terima kasih yang luar biasa untuk anak-anak hebatnya Sulawesi Selatan. Demikian nandaku sekalian, dan mari sama-sama menutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setulus hati, sepenuh jiwa, sekuat tenaga, mencerdaskan Sulawesi Selatan. Cerdaski. Generasi Smartcool berkarakter cerdaski. Terima kasih semuanya.